Sudah eksis lebih dari setengah abad, cui mie menjadi salah satu sajian legendaris yang dianggap sebagai kuliner khas Kota Malang. Lalu, dari sekian banyak kedai cui mie yang masih bertahan sampai sekarang, kira-kira siapakah pelopor pertama terciptanya cui mie? Cui mie Isorwit. Dan kalau untuk pangsit mie, kita ada di Pangsit Mie Bromo. Dijamin enak dan legend, apalagi bintang 5. Setahu saya itu di cui mie Ngisorwit, Mas. Nah, itu sama cui mie Pak Ri. Itu iya, itu yang legend di Malang sih, Mas. Mendapat informasi dari warga setempat, kami mendatangi kedai cui mie Isorwit yang disebut-sebut sebagai cui mie tertua dan pertama di Malang. Namun sebelumnya, kami mampir ke rumah keluarga Pak Sai, pemilik cui mie Isorwit yang tak jauh dari kedainya di Jalan Guntur Klojen. Kedatangan kami disambut perempuan berusia 80 tahun, Tunah Suwati, istri Pak Sai. Ternyata Pak Sai sudah lama meninggal dunia. Menurut Bu Tunah, Pak Sai merintis usaha cui mie dari nol mulai tahun 1980 dengan resep asli buatannya sendiri. Sudah nggak dapat kontrakan, sudah berhenti nggak kerja, itu sumpah gitu loh. Sumpah, terus akhirnya mikir jual mie itu. Yang nggak ada gambar itu loh, dijual, dibuat modal. 50.000 mungkin, murah. Dibeliin apa Mas? Dibeliin itu buat rombong. Meski saat itu di Malang sudah ada yang berjualan bakmi, Bu Tunah menyebut mie yang dijualnya berbeda dan punya ciri khas sendiri. Salah satu yang membedakan yaitu topping atau pelengkap ayamnya. Jika kebanyakan bakmi menggunakan potongan besar daging ayam yang dimasak semur atau bumbu kecap manis, Bu Tunah justru membuat ayam suwir halus dengan bumbu kering bercita rasa asin gurih yang disebutnya dengan abon ayam. Menurutnya, perpaduan rasa abon ayam inilah yang akan mengimbangi rasa dan tekstur mie yang cenderung plain atau polos. Ya tetap sama abon itu, rambang bawang abon itu. Abonnya abon apa itu? Ayam. Itu buat sendiri? Iya, saya yang bikin. Itu ayam bungkul-bungkul itu dijemreti, diambil, iya disuwir, terus digiling, terus digoreng itu. Saya kasih garam tok, kulit-kulitnya saya buangi, terus apa itu yang ambil yang mentok aja. Sedangkan untuk penguat rasanya, ada satu bumbu utama yang wajib digunakan saat penyajian mie-nya, yaitu kecap asin. Tapi kecap asinnya pun tak sembarangan. Ibu 4 orang anak ini punya resep racikannya sendiri yang dibuat dari bumbu sederhana, yaitu garam dan minyak bawang. Sajian mie yang dijualnya sama sekali tidak menggunakan kecap manis seperti kebanyakan mie lainnya. Hari ini Bu Tunah mengajak kami berjalan kaki menuju pasar Oro-Oro Dowo yang disebutnya sebagai cikal bakal sejarah lahirnya cui mie Isorwit miliknya. Meski dulu Bu Tunah dan suaminya menjajakan mie dengan berkeliling, ternyata hampir setiap hari mereka selalu menyempatkan mangkal di depan pasar, tepatnya di bawah sebuah pohon besar yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Dari sinilah nama cui mie Isorwit berasal. Dalam bahasa Malang, isor berarti di bawah, sedangkan uit artinya pohon. Para pelanggan menggunakan nama Isorwit untuk menandai keberadaan gerobak Bu Tunah yang berada di bawah pohon. Itu ya kan berhenti terus berhenti di muka pasar di bawah pohon yang besar itu. Di situ terus mantep di situ. 2000-an mungkin itu kan pindah ke Bromo, terus pindah lagi di muka pelataran itu 10 tahun, terus pindah di Jalan Guntur ini. Kami pun sampai di kedai cui mie Isorwit yang berlokasi di Jalan Guntur, tak jauh dari pasar Oro-Oro Dowo. Di warung ini kami bertemu Bu Ririn, salah satu anak Bu Tunah yang setiap hari membantu berjualan cui mie. Ya cui mie mungkin karena untuk mengenang yang orang Cinanya itu tadi yang ngasih masukannya jualan mie gitu. Kan umumnya di Malang itu pangsit mie. Nah akhirnya biar beda aja, jadi cui mie gitu aja. Bisa juga cuilik mie, bisa juga gitu.
Kalau misalnya bakmi lebih besar, terus pangsit yang lainnya itu juga agak lebih besar di atasnya ini mungkin. Kan ini lembut gitu kan mie-nya. Sekitar setengah abad lalu, di Malang belum ada penjual mie yang berlabel cuy. Saat itu kebanyakan adalah penjual bakmi, mie ayam, dan pangsit mie saja. Selain itu, isian cuy mie yang dijual Pak Sai juga sangat berbeda dengan mie pada umumnya. Terutama pada toppingnya yang berupa abon ayam dan semur ampela ati ayam, pangsit basah, bakso, dan selada air sebagai sayurannya. Yang lain-lainnya sudah nyoba di beberapa ini sih, rasanya tidak seontentik yang di sini. Dan kalau cimi itu beda banget dari makan mie yang lain, misalnya kayak mie ayam, mie pangsit, apalagi dari tekstur mie-nya yang kecil-kecil, itu tuh nggak bikin enak buat dimakan gitu. Meski semua bumbu dan racikannya original, mie yang digunakan selama ini bukan buatan sendiri, melainkan pasokan dari sebuah supplier mie yang sudah menjadi langganan sejak pertama kali Pak Sai berjualan cuy mie. Penasaran? Kami pun mendatangi pabriknya. Beruntung lokasinya juga masih di sekitar Kecamatan Klojen. Warga sekitar menyebutnya pabrik mie Gang Jangkrik karena merujuk pada tempatnya yang berada di Gang Jangkrik. Di sini kami bertemu Bu Eka, generasi kedua produsen mie jangkrik. Pabrik mie rumahan miliknya ini sudah berdiri sejak 65 tahun yang dirintis oleh kedua orang tuanya. Di sini ada beberapa jenis mie basah yang dibuat. Salah satunya jenis mie kecil yang biasa digunakan warung cuy mie Isor Uit. Pelanggannya pun tak main-main, hampir seluruh pedagang olahan mie di Kota Malang menggunakan mie produksi pabrik Gang Jangkrik. Tua kami Bapak Ibu. Bapak Ibu dua-duanya jualan. Iya. Dari tahun tadi 60. 60. Iya. Jualan itu dulu, terus kok bisa akhirnya kok Bapak Ibu punya ide jualan mie ini, Bu? Nah, gini kan ada orang nempil ya. Istilahnya kalau bahasa kita Iya. itu nempil 1 kilo, 2 kilo, terus lama-lama ya jadi seperti ini. Tadi kita ke Isor Uit juga orang Isor Uit bilang, wah apa namanya ke Gang Jangkrik aja udah pasti nih kita langganan terus katanya Ya, gitu. Dari dulu ya memang. dari orang tuanya Isor Uit sampai sekarang ke generasi anak-anaknya. Kuliner mie Kota Malang tak hanya identik dengan cuy mie-nya saja. Ada juga mie legendaris yang dikenal dengan sebutan pangsit mie Malang. Kami pun mendatangi salah satu kedai pangsit mie yang cukup tersohor dan legendaris, yakni Pangsit Mie Bromo Pojok. Tak sedikit pelanggan yang menyebut kedai mie ini sudah ada sejak puluhan tahun silam, yang juga mempunyai cita rasa khas dan tak kalah dengan cuy mie. Asal-usul nama Bromo sendiri sebenarnya itu pertama kali kan didirikan oleh nenek kita pada tahun 1984. Nah itu berada di Jalan Bromo, pas di ujung, orang-orang Jawa bilang pas di pojokan. Ya maka karena itu orang bilangnya pangsit mie Bromo Pojok. Dari awal kita memang nenek itu bikinnya pangsit mie karena mungkin dia merasa kurang sreg ya kalau cuy mie itu kan menggunakan wonton, orang sekarang bilang wonton atau siomay kuah basah, pangsit kuah yang basah itu. Sedangkan untuk nenek dia lebih suka yang kering. Jadi kalau dimakan itu ada temennya yang crunchy gitu. Rasa kuah pangsit mie disebut-sebut lebih pekat, tekstur mie-nya lebih besar dan padat, serta aneka topping pelengkap, sampai pangsit goreng crispy menjadi identitas utamanya. Meski sekilas sajiannya memang terlihat mirip cuy mie, rasa pangsit mie lebih manis, berbeda dengan cuy mie yang cenderung asin. Pelanggan pangsit mie pun juga tak kalah ramainya dengan cuy mie. Nah, kalau kita bilangnya cuy mie, dia lebih ke arah wonton dari pakai pangsit basah. Meski begitu, masih banyak orang yang menyebut pangsit mie hampir mirip dengan cuy mie, terutama dari sisi tampilan atau penyajiannya. Karena ini juga kalau kita lihat dari sisi sejarah gitu ya, memang akhirnya ketika orang datang ke Malang itu mereka tidak cari pangsit tapi carinya adalah cuy mie. Terus kemudian yang kedua juga dari kasanah referensi yang selalu bisa kita dapati dan kita baca, cuy mie itu memang identik dengan miliknya Malang gitu. Itu yang membedakan dengan pangsit di tempat lain gitu ya.
Terlepas dari siapa yang diakui sebagai pioner kuliner mie Malang, yang pasti cui mie dan pangsit mie tak hanya jadi kebanggaan warga Malang, tapi juga mewarnai dunia kuliner Nusantara.